Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan harapannya tetap semangat meskipun kita berada pada kondisi pandemik yang membuat kita terbatas dalam belajar mengajar di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kali ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah, dan hari ini kita akan bahas bab 3 tentang tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia pada masa praaksara dan masa aksara. Yang pertama, tradisi sejarah masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Jadi yang akan kita lihat adalah bagaimana cara masyarakat Indonesia pada waktu itu mewariskan masa lalunya sehingga kita yang berada pada generasi sekarang masih bisa mengetahui bagaimana tata cara kehidupan mereka pada waktu itu. Paling tidak ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara pada waktu itu untuk mewariskan masa lalunya kepada masyarakat sebelum mengenal tulisan. Yang pertama, melalui keluarga. Keluarga memiliki peranan yang penting dalam proses pewarisan budaya masa lalu karena kesempatan berinteraksi dalam keluarga lebih besar sehingga memudahkan orang tua untuk menanamkan ide-ide dan menyampaikan informasi mengenai tata cara berperilaku dan adat istiadat serta kebiasaan keluarga yang benar kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, melalui masyarakat. Jadi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan mereka memiliki cara tersendiri dalam mewariskan masa lalunya, yaitu melalui adat istiadat, pertunjukan hiburan, dan bisa juga melalui kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, tradisi masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan. Paling tidak kita bisa melihat dari hal-hal mendasar dari kehidupan manusia yang kemudian hal-hal mendasar ini membentuk sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi tradisi yang secara turun-temurun itu bisa dirasakan keberadaannya. Yang pertama, kita bisa lihat dari sistem kepercayaan. Kita tahu bahwa Indonesia sebelum adanya agama masuk ke Indonesia, di mana agama pertama yang masuk adalah agama Hindu pada awal abad keempat atau abad kelima, yang dibuktikan dengan ditemukannya satu prasasti Yupa yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di Muara Kauman, Kalimantan Timur. Artinya sebelum adanya agama masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia pada waktu itu sudah mengenal adanya sistem kepercayaan. Yang pertama ada sistem kepercayaan animisme, kemudian kedua dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kemudian dinamisme itu merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang mereka anggap mempunyai kekuatan gaib dan dapat menolong mereka. Kemudian yang kedua, dari sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Artinya pada waktu itu masyarakat Indonesia pada masa praaksara sudah ada mengenal organisasi sosial, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Misalnya pada waktu itu mereka sudah adanya pemimpin berupa kepala kelompok atau ketua suku seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada sistem mata pencaharian. Artinya kalau kita bicara tentang sistem mata pencaharian yang berkaitan erat dengan bagaimana cara mereka mendapatkan makanan. Yang pertama yang mereka lakukan adalah food gathering atau mengumpulkan makanan dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring prosesnya mereka sudah mengenal bagaimana caranya bukan hanya mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan atau food producing. Beberapa cara yang mereka lakukan mungkin dengan yang pertama dengan bercocok tanam, kemudian yang kedua mungkin dengan berternak, ya. Selanjutnya sistem peralatan dan perlengkapan hidup atau teknologi yang mereka pakai atau yang mereka gunakan pada waktu itu. Kemudian selanjutnya ada sistem bahasa, kemudian ada sistem kesenian, dan yang terakhir adalah ada ilmu pengetahuan.
Kemudian kita lihat ada jejak sejarah Indonesia. Jadi untuk mengetahui jejak sejarah Indonesia bisa kita baca atau bisa kita temukan atau mungkin bisa kita pelajari dari beberapa sumber. Yang pertama ada namanya folklore. Folklore ini merupakan adat istiadat tradisional berupa cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak dibukukan. Paling tidak ada dua bentuk folklore. Yang pertama folklore lisan, bisa berupa bahasa rakyat, teka-teki, puisi, cerita rakyat, dan nyanyian rakyat. Kemudian yang kedua ada folklore bukan lisan, bisa berbentuk arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, obat-obat tradisional, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jejak sejarah Indonesia bisa kita lihat dari mitologi ilmu atau mitos kesusastraan tentang dongeng kehidupan para dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan, juga menceritakan tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa yang diungkap secara gaib. Kemudian yang ketiga ada legenda. Legenda ini merupakan cerita rakyat pada masa lalu yang masih memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. Kemudian yang keempat ada upacara. Jadi upacara ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan terikat oleh aturan tertentu berdasarkan adat istiadat dan agama atau kepercayaan. Kemudian yang terakhir itu ada lagu daerah. Lagu daerah ini merupakan lagu yang menggunakan bahasa daerah. Jadi dari 5 hal ini kita bisa mempelajari jejak sejarah Indonesia dari masa lampau sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lampau. Baik, itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Usikum wa nafsi bitanullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.